Gua berharap eksepsi ini ditolak sehingga fakta-fakta lain yang belum terungkap bisa diungkapkan gitu ya. Ya, gitu. Gitu loh, guys. Nanti. Ya udah kalau gitu nanti kita live lagi setelah gue buat VT setelah sidang pidana. Kalau perdatanya itu gue nggak ambil pusing karena nggak penting banget menurut gue dan nggak jadi apa-apa juga gitu. Tapi yang paling penting itu adalah pidananya. Nanti selesai sidang ini, kalau udah ada talk, eksepsi ditolak, bubar gitu kan. Baru gue buat VT dengan baju rapi gue. Coba kalian request gue mau pakai jas, apa gue pakai tank top. Ayo silakan di komen ya, di komen suara terbanyak. Nanti di VT itu akan gue edukasi kalian summary dari persidangan dan juga giveaway gue ya. Jas, oke. Jas kak biar rapi. Jas, oke. Terima kasih buat kalian semua 2 juta jiwa yang nonton gue. Terima kasih buat lover maupun haters, buat fans Nikita Mirzani, tetap doakan yang terbaik buat dia. Buat kita semua tetap berdoa. Kebenaranlah yang menang. Ketika ini ditolak ya, lalu dilanjutlah lagi nih sidang kan, dilanjut lagi sidang. Akan dibongkarlah semua cerita-ceritanya beserta bukti-bukti dan saksi-saksi. Diputarlah rentetan dari awal sampai akhir, chattingan sampai kejadian lah barang itu di tangan bermiliar-miliar. Ya kan? Apakah Mail disuruh? Apakah Mail inisiatif sendiri? Nanti mereka dengan pembelaannya masing-masing. Kalau prediksi gue Mail yang lebih lama kalau dia mengakui inisiatif. Tapi kalau dia mengakui dia disuruh, berarti yang lebih berat itu dua-duanya. Kak, maaf. Hidung gue nggak kenapa-kenapa, jangan dipikirin. Nggak ada yang mau di posisi NM, nggak ada yang mau meras. Perbuatan tak terpuji, betul. Maya hukuman metong. Janganlah, nggak ada lah, nggak mungkin kalau hukuman metong tuh nggak mungkin guys. Apakah suara rekaman tersebar bisa dijadikan bukti di pengadilan? Bisa. Putusan MA kemarin menyatakan bahwasannya rekaman bisa menjadi barang bukti yang sah, ya makanya update. Kalau kalian nggak update, tanya ChatGPT atau Mbah Google. Hanya heran sama netizen, tetap aja belain Nikmir, cinta jangan buta. Bener, cinta jangan buta. Cinta jangan buta. Akhirnya aku bisa bayar sisa KPU Kak Bel. Kok bisa? Mi mode, oke. Gas. Ngomong harus sopan ya, kalian ngomong harus sopan karena di atas ada Ibu Tin dan Bapak Soeharto, jadi kalian ngomong harus sopan ya, daripada dikutuk nanti. Tapi kan duitnya ke NM semua buat bayar cicilan rumah. Nah, kita kan nggak tahu nih siapa-siapa yang terlibat. Karena ada 2 nama lagi, Dokter Oki dan Dokter Samira yang apa namanya, gue nggak tahu statusnya apa di sana, tapi terlibat, memiliki keterlibatan. Yang nggak tahu apakah mereka akan dijadikan saksi atau saksi on the way tersangka. Kan bisa-bisa aja, namanya dalam proses hukum. Kita kan nggak pernah tahu bukti-bukti itu secara gamblang. Dok, cus WA untuk jajan kan BAM siang. Hah? Nggak ngerti gue. Apa sih nggak jelas? Rata-rata fansnya Nikita tuh kayak gini ya, pada nggak jelas ya. Kalau Reja menang pasti dibilang hakim dibayar maternak. Soal rekaman yang beredar, bahkan DRG yang mencari Nikita. Nggak ada yang nyari. Yang nyari itu gimana? Nggak ngerti gue. Makanya kita nonton aja persidangannya dulu. Gue berharap eksepsi ini ditolak sehingga
fakta-fakta lain yang belum terungkap bisa diungkapkan gitu ya. Ya, gitu. Gue udah nonton eksepsinya ya. Gue sambil ngerajang bawang, ya kan? Dengerin pakai AirPods tanpa melihat. Karena yang terakhir gue lihat itu sini kita nangis. Padahal harapan gue adalah dia tegar, jangan sampai nangis. Kenapa? Jangan sampai nangis karena di neraka aja nggak apa-apa katanya, gitu loh ya. Terus pas gue denger, gue kayak nggak lagi ngedengerin isi eksepsi dari seorang pengacara yang diimpi-impikan oleh setiap orang untuk membela kliennya. Yang gue lihat, yang gue dengar dengan mata tertutup ya. Ini yang baca pengacara apa siapa gitu. Paham? Coba tulis ya kan. Ya aku suka dari Kak Janja, dia bijak nih walau musuhan tapi dia fair. Harus Kak, kalau misalnya ya harus netral. Cuman kadang-kadang kalau misalnya kenetralan kita itu kalau bahas misalnya kalau dia salah ya salah, mereka nggak terima gitu. Ya kan, tetap Ami, nggak apa-apa. Tapi gue simpulkan Nikita Mirjani nangis itu karena mendengar lantunan suci dari ayat-ayat itu, ya kan? Lantunan itu kan kutipan ayatnya itu kan dia membahas tentang keadilan, begitu. Hidung lu perbaiki dulu sayang lah duitnya, ya kan? Mending untuk anak-anakku ngapain? Karena kan aku nggak mau culai. Semangat 20 tahun. Jadi prediksi penerawangan gue dari anak, bukan penerawangan lah. Kalau penerawangan gue yakin dia masuk di atas 5 tahun. Kalau dari analisa mendengar eksepsi ditolak ya. Nanti kalau nggak ditolak, kalau diterima dia bebas gugur, baru aku pargoy di Monas gitu. Jangan bela pemeras. Buat di Thailand hidungnya, amin. Gua rutin ke Thailand tapi sembayang Kak. Zanzabela bazar siapa? Biar gak ada uru Arab, santren dulu. Amin. Jangan bela pemeras, betul. Pasti pargoy kan? Kayaknya nggak mungkin sih gue pargoy. Kayak nggak mungkin. Tapi kalaupun gue pargoy, itu artinya gue adalah orang yang merayakan kebebasannya gitu. Gitu. Sambil pak gitu ya. Jadi jangan bermimpi kawan. Mandi dulu bisa yuk, ya mandilah. Masa nggak mandi? Ya kan? Mandi gampang kalau di rumahku, tinggal hidupin shower, kelar. Ya kan? Yang susah itu kalau mau mandi harus beli aqua galon. Paham? Kira-kira bebas, kira-kira karena melihat, mempertimbangkan dan menganalisa dan menerawang dan melalui bisikan gaib di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun. Gitu ya. Jadi untuk hate comment, untuk netizen-netizen yang tidak cerdas, diharapkan enyah karena percuma lu tidak akan gue bahas dan gue baca gitu. Kalau nggak membela sebelah, bilangnya buzzer ya kan Kak? Iya, gila-gila buzzer. Sejak kapan? Jangankan kasus skincare, sejak bahela nggak ada yang berseteru dengan dia aja. Gue adalah orang yang kontra. Kenapa? Kontra itu karena kecintaan gue terhadap Nikita Mirjani. Gue ingin dia menjadi public figure yang tertib, tertata, disiplin, bermoral, berakhlakul karimah. Seperti lantunan ayat suci yang dikumandangkan oleh Bang Fahmi. Gitu. Siapa? Ya kan, banyak kali cakapmu. Harus banyak cakap. Kalau diam aja nanti yang banyak cakap jadi orang-orang yang tidak cerdas. Sehingga orang-orang cerdas kayak kita semua yang ada di room gue ini harus bersuara gitu. Mumpung bersuara itu gratis ya. Orang waras membela yang waras. Tanggapan pendemo hari ini, nggak ada pendemo gue lihat, nggak ada. Kalaupun ada itu biasa ya, di gedung DPR sana udah biasa orang demo dengan yang kayak gitu aja, yang sedikit aja pakai pembatas ban ya.
Yang kayak gitu pendemonya enggak ngaruh, men. Enggak ngaruh. Aduh, gimana sih? Ada nih gue mau baca nih, bagus nih. Ya kan. Zambo ini kayaknya temen gue di MIRC deh. Pendemo yang diorder. Demo itu atas nama apa? Gue pengen lihat siapa yang orasi. Coba kalau kalian punya videonya, tolong di screen record, kirim ke Instagram gue. Ya, gue mau lihat yang orasi kayak gimana sih orangnya, kayak gimana sih mentalnya, sama paham nggak hukum gitu, sama demonya apa, bebaskan pahlawan negara gitu, bebaskan, seolah-olah dia itu setara dengan Malahayati, dengan Cut Nyadin, mimpi, ya, nyinyir tantrum sendiri, deh. Datang ke persidangan kalau berani. Kenapa memangnya kalau datang ke persidangan nggak berani itu kenapa? Kenapa? Gue mau tanya, kalau ke persidangan itu nggak berani itu kenapa? Hah? Gue kalau datang ke persidangan adalah duduk, diam, mentaati segala aturan yang ada di sana, satu. Yang kedua, menyimak proses hukumnya. Yang ketiga, mengabaikan segala orang-orang yang tidak menghormati proses hukum dan tidak berlaku sebagai manusia yang tertib, disiplin, serta manusia yang elegan. Kalau sorak-sorakan tidak akan diladeni. Kenapa? Karena gue tidak akan meladeni sampah daur ulang, begitu ya. Gitu dia ya. Betul banget, bersuara itu gratis. Kalau nggak bersuara berarti di dalam penjara. Astajim. Saya nggak bela siapa-siapa, tapi lebih adem NM masuk penjero nggak berisik. Gue itu sakit hati karena PG Setiawan dia bilang, kalaupun dia salah tangkap, membusuk aja di penjerong gitu ya. Jadi ya, mungkin ini adalah doa dari PG Setiawan yang hari ini dia berkegiatan memberi sedekah ke pesantren, panti asuhan. Sedangkan orang yang mendoakan dia busuk di penjara, akhirnya akan on the way busuk di penjara, ya. Itulah dia. Karma is real, karma instan. Begitu. Iya, hari ini kalau kita lihat perbandingannya, PG Setiawan yang didoakan membusuk malah sibuk beramal, ya kan? Sibuk bagi-bagi sedekah gitu, sibuk memberi kehidupan untuk desanya gitu kan. Tapi orang yang mendoakannya justru hari ini menangis, ya, menangis ya. Sambil dakdikduk berdoa agar dia selamat. Gua kalau dia selamat, gua alhamdulillah. Kalau dia tidak lolos, ya gua alhamdulillah juga, karena akhirnya setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, begitu ya. Takut dia punya penyakit hati? Nggak punya, sayang. Pengikutnya lagi tantrum. Ingat almarhum Ustadz yang dipenjarakannya dulu. Siapa? Ya Habib dikatain, ini itu dikatain, kan ya udahlah. Nggak apa-apa lah. Habib aja bisa masuk penjerong, apalagi NM. Ya ampun, yang jauh dari harum surga, kata dia. Karena kata dia, gua malah pengennya masuk neraka biar ketemu Marilyn Monroe. Nah, kalau kata orang Aceh, cok pajonya Marilyn Monroe. Ini kita juga kemarin pertama kali yang narasikan yang Agus ke Tobi. Lagi baca 2 jam nggak selesai. Iya, bacanya itu aja. Kalau gua merem, ini bukan sesuatu yang dibacakan oleh orang yang profesional, yang katanya itu
Bang Raffi, pengacara di pinggir pagar, ternyata dia pengacara yang tidak masuk ke dalam pagar juga gitu, tapi duduk di warteg sambil makan ya. Almarhum Ustadz Maher, oh tidak akan bebas Kak, owner Devina sudah proses pemerasan, oh gitu. Oh jadi dia nggak bebas. Coba ketik bebas atau tidak bebas saja. 30 komen bebas tidak bebas. Nanti gua akan bagi-bagi giveaway untuk kalian setelah eksepsi ini ditolak. Ya kalau diterima gua nggak giveaway. Tapi kalau ditolak gua akan giveaway parfum dari Om Bule ya. Dari Om Bule yang dikatakan gembelita oleh si Marijan begitu. Kalau orang tobat tuh kita seneng, kita juga nggak akan gimana-gimana. Tapi kalau nggak tobat-tobat itu kok kayak gimana gitu loh. Tidak bebas, tidak bebas, bebas, tidak bebas, tidak bebas loh. Banyakan yang tidak bebas. Ya, kalau tidak bebas gue giveaway. Karena apa? Karena bukan merayakan. Justru gue merayakan kalau dia bebas. Gue akan joget di Monas Pargoy. Mau hari ini, ataupun 5 tahun, ataupun 8 tahun, ataupun 10 tahun mendatang. Ya, ingat ya, hari ini usia gue 36 tahun, September. Mudah-mudahan Nita Mirjani panjang umur, kita semua panjang umur, kita bisa joget bareng di Monas dengan usia yang sudah rentan gitu kan. Lu kan kasihan juga kalau gue umur 40-an terus masih pargoy gitu dengan keriput-keriput gue kan. Bebas, tidak bebas, bebas. Nah gitu, buat kalian fansnya Nikita Mirjani itu harus memberikan support yang bagus. Jangan mentransfer emosi kepada lawan-lawannya. Kalau kalian itu rese, nanti idola kalian bakal jatuh ke jurang yang lebih dalam lagi gitu. Oke. Nanti gua buat di VT, apa hasilnya, ditolak atau tidak. Nah kalau ditolak, ini buat kalian yang bilang tidak bebas atau ditolak, di komentar gua nanti setelah gua review hasil sidangnya, kalian gua bagi-bagi parfum ya. Sakit hati itu tidak baik, benar sakit hati itu tidak baik, tapi lebih tidak baik lagi kalau menyakiti hati orang ya. Iya, nanti di kolom komentar ya, di kolom komentar nanti sertakan tidak bebas karena, tidak bebas karena. Komentar menarik, gue akan bagi 20 botol parfum atau 30 botol parfum ya, tergantung hati gue seneng apa enggak. Bismillah bebas, amin. Berapa persentase bebas Kak nih kita menurut kakak? Kemungkinan nih kita bebas ada, kemungkinan nih kita tidak bebas ada, ya namanya proses hukum. Proses hukum yang ada penuntut, ada juga pembela. Di pihak pembela ada kemungkinan untuk bebas, di pihak penuntut ada kemungkinan untuk tidak bebas. Jadi kemungkinan penuntut menang 90%, kemungkinan pembela menang 10%. Dah. Gitu ya. Tato yang di dinding kena efek. Nggak apa-apa lah pakai efek. Kalaupun kau pakai efek ini nggak sama juga mukamu sama mukaku. Tidak bebas karena cuannya. Kenapa kalian selalu bilang cuan? Kalau gue itu percaya sih. Percaya, kenapa? Banyak kali kasus yang dia itu memang nakal, ya. Kayak DP 100 juta Mira Hayati, nggak mau dibalikin. Alasannya kan lu yang ngirim. Ya nggak sih? Yang lu katanya mau beli motor gue, udah nggak jadi beli rumah. Motor gue juga enggak. Ya udah nih gue DP deh 100. 100-nya nggak dibalikin. Makasih, siapa yang ngirim-ngirim? Makasih ya. Apa namanya? Tap layar guys ya.
Terus nggak mau dibalikin, kan lo yang ngirim gitu-gitu terus ngomongnya. Ingat nggak kalian? Coba. Tolong kabulkan. Amin. Tapi bukannya kalau udah DP dan nggak jadi, bukannya memang hangus, Kak? Karena prosesnya kayak rada berantem gitu loh prosesnya. Kalau gue orang nggak mau beli ya udah, lu nggak mau beli, bodo amat. Iya kan? 10% makan tuh ternak NM. Bunda Korla juga diminta duitnya lagi sama NM. Iya. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Kalau Bunda Korla waktu itu gue yang bersuara untuk membelanya ya, Bunda Korla waktu dia di kayak gituin. Tapi ya sudahlah, banyak lah ya. Gitu, harusnya menggunakan attitude di pengadilan. Benar, kayak kemarin itu mungkin kalian bisa mencari videonya yang dikatakan jangan terlalu berinteraksi dengan penonton atau audiens di pengadilan. Kenapa? Karena ada video yang dia kayak seolah-olah mau keluar dari pintu itu. Ada nggak kalian lihat? Kalau gue ada videonya. Terima kasih yang ngirim-ngirim. DP dan tanda jadi itu beda. DP is down payment. Tanda jadi nggak tahu lah gue apa aja lah. Gitu ya.